Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Wa qala aidan, u'budullaha rabbakum. Shadaqallahul azim. Jamaah salat Jumat yang semuanya hadir, mudah-mudahan Allah memuliakan dan Allah mengangkat derajatnya. Amin. Kita bersyukur tiada ukur dan puja tiada batas. Pada kesempatan Jumat siang hari ini bisa hadir dalam rangka melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan mengantarkan hidup dan kehidupan kita bersama keluarga kita menjadi orang-orang yang hidupnya bahagia, sejahtera, selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sholawat beserta salam mudah-mudahan terlimpah curahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabatnya, dan kepada umatnya yang selalu taat mengikuti ajarannya. Di dalam kehidupan manusia pernah terjadi bayi bisa bicara. Pertama, bayi yang pernah menyelamatkan Juret di masa Bani Israel. Juret ini pemuda yang rajin ibadah, tekun ibadah. Bahkan Juret ini membangun masjid dengan biaya mandiri tanpa bantuan dari orang lain. Di dalam kehidupannya si Juret, ketika si Juret ini sedang sholat di dalam masjid yang dibangunnya, tiba-tiba ibunya datang memanggil Juret. Juret, Juret anakku, ibumu datang nak. Sementara si Juret ini sedang melaksanakan sholat. Di dalam fikih, apabila seseorang melaksanakan sholat sunnah, ibunya, ayahnya memanggil, maka sholatnya dibatalkan. Tetapi apabila yang dikerjakan itu sholat wajib, tidak boleh dibatalkan. Inilah kemuliaan orang tua kita. Ketika kita ibadah saja, ketika dipanggil harus menyapa, memenuhi panggilannya. Beberapa selang hari kemudian, si Juret ibadah lagi di dalam masjid. Ibu tiba-tiba datang memanggil Juret, anakku Juret. Sedangkan si Juret sedang sholat. Di dalam hatinya, ya Allah, aku dipanggil ibuku sedangkan aku sedang sholat, ya Allah. Maka dengan beberapa hari kemudian, sama kejadian yang dilakukan oleh si Juret. Ketika Juret sedang sholat, ibunya memanggil-manggil anaknya, Juret, ibumu datang nak. Yang ketiga kalinya ini, ibunya kesal karena panggilannya tidak dipenuhi, tidak disapa, sehingga dengan kesalnya si ibunya ini
dia meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan kau matikan anakku bernama Jurid sebelum menemui atau sebelum ditemui oleh pelacur. Jamaah yang berbahagia, kita sebagai orang tua bapak wajib menasihati istrinya. Bahkan kepada kita pun juga harus bisa mengendalikan diri ketika anaknya sedang nakal, sedang bandel, atau sedang melakukan yang tidak kita inginkan. Kesel, maka jangan sekali-kali kita mengatakan yang jelek sebagaimana yang dikatakan oleh ibunya si Jurid. Apa yang terjadi? Ternyata di dalam kehidupannya si Jurid benar menemukan ujian, ditemui pelacur. Bagaimana kejadiannya? Suatu ketika si Jurid habis sholat keluar masjid, tiba-tiba didatangi wanita yang cantik. Beliau wanita pelacur, dan si Jurid diajak berbuat zina. Tetapi karena si Jurid ini imannya kuat, bertakwa kepada Allah, tidak terjadi itu perbuatan zina. Tetapi si wanita pelacur ini tidak kurang akal, sehingga dia menghubungi pengembala kambing, dan pengembala kambing itu diajak untuk berbuat zina, sehingga wanita pelacur tadi bisa hamil dan melahirkan bayi. Ketika melahirkan bayi, orang-orang Bani Israel menuduh, hei wanita, suamimu siapa? Bisa melahirkan laki-laki, bisa melahirkan anak. Dengan entengnya si wanita itu memberikan jawaban, si Jurid ini bapaknya. Sehingga orang-orang mendatangi masjid, si Jurid digebukin, masjidnya dirusak. Si Jurid, mohon diberhentikan mukuli saya tak ambil air wudu dan saya sholat sunnah. Dilakukan si Jurid, ambil air wudu, sholat sunnah. Setelah itu si Jurid mendekati bayi yang digendong oleh wanita tadi. Pertanyaannya adalah, hei bayi, siapa sebenarnya bapakmu? Qudrat wa iradatillah, kekuasaan dan kehendak Allah. Bayi itu bisa bicara, dengan fasihnya memberikan jawaban, bapakku si pengembala kambing. Sehingga orang-orang yang gebuki si Jurid, yang merusak masjid, salaman dengan Jurid, mencium tangan, mencium kakinya, minta maaf. Karena apa? Melakukan tidak sebenarnya. Yang kedua, ada bayi yang sedang menyusui ibunya. Ketika bayi itu menyusui ibunya, tiba-tiba ada orang yang ganteng, tampan, gagah lewat dengan berkendaraan yang mewah, yang bagus. Sang ibu berdoa, mudah-mudahan anakku seperti dia. Qudrat wa iradatillah, kembali kepada kekuasaan dan kehendak Allah. Bayi yang sedang menyusui ibunya melepaskan air susunya, memberikan jawaban doa ibunya, saya tidak mau seperti dia. Selang kemudian ada wanita yang digebukin, diseret oleh orang-orang banyak. Sang ibu yang sedang menyusui itu berdoa, mudah-mudahan anak saya tidak seperti dia. Kembali kepada kekuasaan dan kehendak Allah, bayi yang menyusui itu melepaskan air susunya dan memberikan jawaban, saya ingin seperti dia. Apa argumentasi? Apa alasannya bayi yang mestinya belum bisa bicara itu kok bisa bicara?
Ternyata ditanya, kenapa nak, saya tadi minta seperti dia kamu nolak, sedangkan yang kedua saya minta seperti itu kamu ingin. Bayi dengan fasihnya memberikan jawaban. Yang pertama tadi itu orang sombong, Bu, orang yang egois, orang yang angkuh, tidak kenal manusia. Sedangkan orang yang kedua tadi itu wanita yang solehah, dia bukan pezina, dia bukan pencuri, dia orang solehah, Bu. Subhanallah, Allahu Akbar. Jamaah yang berbahagia. Yang ketiga, bayi yang tanpa ayah dilahirkan oleh Sayyidatina Maryam Isa alaihi salam. Ketika di dalam kandungan sang ibunya diusir oleh masyarakat, suruh pergi dari kampungnya. Siapa bapakmu? Siapa suamimu? Kamu berbuat zina sehingga hamil. Maka Siti Maryam sempat itu mengungsi, dan ketika tiba kelahirannya Isa alaihissalam, padahal di dalam Al-Quran surah Maryam diterangkan Nabi Isa itu Ruhul Qudus, ayahnya langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ditiupkan ruh ke jasadnya daripada Siti Maryam. Ketika Isa alaihissalam itu lahir, banyak fitnah, caci makian, cemoohan. Maka qudrat wa iradatilah, Nabi Isa bisa bicara padahal baru lahir. Di dalam surah Maryam ayat 30 dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, qala inni Abdullah. Qala telah berkata siapa Isa alaihissalam, inni Abdullah, aku sesungguhnya hamba Allah, wa ataniyal kitabah, dan aku diberi oleh Allah kitab Injil, wa ja'alani nabiyya, dan aku dijadikan oleh Allah menjadi nabi. Maka dari itu qudrat wa iradatilah, kalau Allah menghendaki bayi bisa bicara, itu belum ada apa-apanya. Kenapa bayi-bayi yang mestinya belum bisa bicara itu bisa bicara? Permasalahannya adalah kebenaran, kejujuran, keadilan tidak ditegakkan. Mudah-mudahan khutbah yang bisa sampaikan bagi pemimpin, bagi siapapun, keadilan, kebenaran, kejujuran, ayo kita tegakkan, sehingga keberkahan yang ada pada diri dan keluarga kita bersama mudah-mudahan dimiliki oleh kita. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu, innahu wasami'ul alim, innahu wal ghafurur rahim, wa qur rabbighfir warham wa anta